Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alni Fianita dari Prodi Administrasi Pendidikan dengan NIM 2300267. Baiklah, saya akan menjelaskan bisnis plan saya, yaitu Mirror Galor dari kelompok 9. Kelompok kami diampu oleh Ibu Dr. Armiati SPD MPD. Baiklah, sebelum memulainya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada Abdul Rahman dengan NIM 230860002. Yang kedua ada Agita Rahma Famri yaitu dengan NIM 2308605. Yang ketiga saya sendiri Alni Fianita dengan NIM 2300267. Yang keempat ada Anissa Zahara dengan NIM 230430003. Yang kelima ada Ardinda Nurfadila dengan NIM 230430006. Baiklah, pada bagian pertama kita akan membahas tentang visi dari kelompok kami, yaitu memanfaatkan dan meningkatkan hasil ukiran cermin biasa seperti bisa menjadi produk yang lebih menarik dan bervariasi dalam hal motif sehingga meningkatkan nilai jual dapat diterima oleh masyarakat luas sebagai salah satu produk hiasan dinding yang dapat bersaing dengan produk hiasan dinding lainnya hingga ke pasar dunia. Pada bagian kedua kita akan membahas misi dari kelompok kami, yaitu untuk mewujudkan visi sebelumnya, maka diterapkan misi-misi yang harus dilaksanakan, yaitu yang pertama memperkenalkan produk cermin estetik kepada konsumen, yaitu mempromosikan keindahannya. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk cermin estetik dari bahan yang digunakan. Ketiga, melakukan analisis pasar dengan menentukan sasaran pemasaran produk cermin estetik. Yang keempat yaitu memperluas akses pemasaran produk cermin estetik. Selanjutnya yaitu kita akan membahas analisis SWOT. Ada 4 analisis SWOT yang kami gunakan, yaitu yang pertama ada strength, yaitu kekuatan. Cermin ini dapat digunakan oleh semua kalangan masyarakat dan memiliki harga yang sangat terjangkau. Yang kedua yaitu ada weakness atau kelemahan, mudah retak atau pecah dalam pengiriman. Yang ketiga yaitu ada opportunity atau peluang. Peluang usaha cermin hias ini merupakan kegiatan usaha yang sangat memiliki kemungkinan yang baik untuk kedepannya sehingga harus dimanfaatkan dengan baik. Yang keempat ada Z atau ancaman. Ancaman yang memungkinkan dihadapi oleh usaha cermin estetik ini adalah jika ada banyak pesaing yang menjual produk yang sama, namun hal ini bisa disiasati dengan melakukan inovasi secara terus-menerus. Selanjutnya, kita akan membahas strategi pemasaran. Ada 3 strategi yang kami terapkan, yaitu yang pertama pasang iklan di koran atau media sosial lainnya seperti Instagram yang sudah kami buat. Yang kedua yaitu promosi di media sosial. Yang ketiga ada membuat paket cermin seperti paket cermin A akan mendapat pajangan antik untuk cermin sehingga pembeli semakin tertarik untuk membeli usaha cermin estetik kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang deskripsi usaha. Yang pertama yaitu nama perusahaan. Nama toko wirausaha cermin estetik kami adalah Mirror Galor, yang berarti cermin yang berlimpah. Alasan kami memilih nama ini adalah untuk menunjukkan berbagai pilihan cermin berbingkai untuk kami jual. Selanjutnya yaitu nama produk. Nama produk wirausaha kami adalah cermin estetik. Kemudian alasan kami memilih produk cermin estetik ini adalah karena cermin merupakan benda yang dibutuhkan oleh semua orang. Usaha cermin estetik ini juga
jarang mengalami kerugian karena meskipun tahan lama tidak dijual, cermin ini tidak akan pernah basi, berbeda dengan usaha makanan. Usaha ini juga bisa dilakukan di mana saja, bahkan di sekitaran tempat tinggal saya banyak sekali pengrajin penjual cermin hingga di pinggir jalan raya. Masyarakat yang semakin meningkat yang menyebabkan kami berinisiatif untuk membuat produk ini dengan sedikit inovasi yang tentunya dapat digunakan oleh masyarakat untuk menghias ruangan, kantor, kamar, ataupun kafe. Peluang usaha ini sangat menguntungkan, khususnya cermin hias ini dapat dipesan sesuai dengan keinginan konsumen. Selanjutnya, saya akan membahas kegunaan dan inovasi produk. Kegunaan produk yaitu yang pertama, menciptakan ilusi ruang lebih besar. Cermin ini bisa membuat ruangan terlihat lebih besar dan lebih terbuka, menjadikan ideal untuk ruangan kecil. Yang kedua yaitu pencahayaan tambahan. Cermin memantulkan cahaya alami atau buatan, membantu mencegah ruangan mengurangi ketergantungan pada pencahayaan buatan. Yang ketiga yaitu estetika dan elegansi. Cermin dengan bingkai yang indah atau desain yang kreatif dapat menambahkan elemen estetika yang kuat dalam desain interior. Yang keempat yaitu penciptaan fokus. Cermin dapat digunakan untuk menyorot elemen desain tertentu seperti lukisan atau furnitur, menciptakan titik fokus visual. Yang kelima ada kemampuan memantulkan pandangan. Yang keenam ada meningkatkan simetris. Maksudnya adalah dengan cermin, kita dapat menciptakan simetris dalam ruang, menciptakan kesan keseimbangan dan harmoni. Yang ketujuh yaitu kemampuan menggabungkan gaya. Cermin dapat berbaur dengan berbagai gaya dekorasi interior, mulai dari gaya klasik hingga kontemporer. Yang kedelapan yaitu mengurangi kesan penyekatan. Cermin dapat membantu mengurangi kesan kepadatan dalam ruangan, memberikan kesan yang lebih ringan dan terbuka. Yang kesembilan dan yang terakhir adalah menciptakan efek visual unik. Dengan pengaturan yang bijak, cermin dapat menciptakan efek visual yang unik seperti permainan refleksi atau penggadaan elemen desain. Selanjutnya yaitu inovasi produk. Cermin yang ramah lingkungan. Itu merupakan inovasi dari produk kami karena menggunakan material yang ramah lingkungan dalam produksi cermin, seperti penggunaan bahan daur ulang atau penggunaan kardus, stik es krim, tusuk sate, kertas, dan produksi. Dampak usaha terhadap lingkungan. Yang pertama yaitu dampak lingkungan sosial, yaitu peningkatan kesadaran seni dan desain. Yang kedua yaitu penciptaan peluang kerja. Yang ketiga pemberdayaan seniman lokal. Yang kedua yaitu dampak budaya, penjagaan tradisi dan keterampilan, integrasi elemen dan budaya. Yang ketiga ada dampak lingkungan fisik. Yang pertama yaitu penggunaan sumber daya, yang kedua pengolahan limbah, yang ketiga ada efisiensi energi. Selanjutnya kita akan membahas tentang resiko bisnis dalam pengelolaannya. Yang pertama yaitu persaingan yang ketat. Pasar desain interior dan dekorasi sangat kompetitif. Untuk mengelola risiko ini, kita perlu mengembangkan keunggulan bersaing seperti desain yang unik atau layanan pelanggan yang luar biasa. Yang kedua yaitu fluktuasi permintaan. Maksudnya adalah permintaan untuk produk cermin estetik bisa bervariasi dari waktu ke waktu. Yang ketiga, biaya produksi yang tinggi. Bahan-bahan untuk membuat cermin seperti kaca bisa mahal. Penggunaan biaya produksi dan pemilihan sumber daya yang efisien sangat penting. Yang keempat yaitu perubahan selera dan gaya. Selera dalam desain interior bisa berubah. Kita perlu berhati-hati dalam tetap up to date dengan tren dan selalu siap untuk beradaptasi. Yang kelima yaitu masalah kualitas. Produk cermin harus memiliki kualitas tinggi. Risiko dalam hal ini bisa dihindari dengan kontrol kualitas yang ketat. Yang keenam, berkelanjutan. Dalam era yang semakin peduli lingkungan, risiko terkait lingkungan perlu dikelola. Anda bisa mencari cara untuk mengurangi dampak lingkungan dari produksi cermin.
Yang ketujuh ada pengelolaan keuangan yang buruk. Yang kedelapan ada regulasi dan izin. Dan kesembilan ada manajemen persediaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang rencana pemasaran. Pada rencana pemasaran ini, pertama kita akan membahas tentang target konsumen. Target konsumen dari kami adalah yang pertama mahasiswa. Karena mahasiswa yang tinggal di asrama atau apartemen kampus mungkin mencari cermin estetik untuk mendekorasi kamar tidur atau ruang tamu mereka. Yang kedua ada staf dan dosen. Staf administrasi dan dosen yang bekerja di kampus juga dapat menjadi target konsumen, terutama jika mereka ingin mempercantik kantor atau ruang kerja mereka. Yang keempat yaitu yang ketiga, kelompok studi dan organisasi mahasiswa. Organisasi atau kelompok studi yang aktif di kampus sering memiliki ruangan pertemuan atau ruangan klub yang memerlukan dekorasi termasuk cermin estetik. Yang keempat ada pengunjung kampus dan orang tua mahasiswa. Orang tua mahasiswa yang berkunjung ke kampus juga bisa menjadi target konsumen jika mereka mencari hadiah atau dekorasi untuk mahasiswa mereka. Yang kelima yaitu pelanggan kafe dan restoran di kampus. Kafe dan restoran yang ada di kampus mungkin membutuhkan cermin estetik untuk memperindah interior mereka. Yang keenam yaitu pelanggan online. Buka toko online atau platform di e-commerce untuk menjual cermin estetik bisa memungkinkan kita menjangkau mahasiswa, staf, dan alumni kampus yang lebih luas. Yang terakhir yaitu alumni. Alumni kampus yang merasa terhubung dengan universitas, mereka mungkin tertarik membeli cermin estetik yang mengingatkan mereka pada masa studi mereka. Selanjutnya yaitu wilayah pemasaran. Kami menargetkan untuk sekitar wilayah Universitas Negeri Padang dan sekitarnya saja. Yang selanjutnya yaitu situasi persaingan. Wirausaha Mirror Galor, satu-satunya usaha yang menjual cermin estetik di daerah kampus. Kami memiliki keuntungan yang signifikan sebagai pelaku pasar tunggal, yaitu memberi kami peluang untuk mendominasi pasar dan membangun posisi yang kuat karena hanya kami satu-satunya yang menjual produk tersebut. Selanjutnya yaitu jumlah dan harga produk. Untuk sementara kami hanya membuat satu produk terlebih dahulu sebagai contoh atau uji coba. Selanjutnya yaitu media promosi. Pertama kami menggunakan sosial media seperti platform seperti Instagram, Pinterest, atau Facebook. Sangat cocok untuk berbagai foto produk cermin estetik yang menarik dan gunakan hashtag yang relevan untuk meningkatkan fleksibilitas kami. Kami menggunakan akun dari Instagram kami yaitu Mirror Galor 177. Yang kedua yaitu situs web. Memiliki situs web yang profesional dan mencakup galeri produksi, informasi, kontak, dan testimoni pelanggan. Yang ketiga ada bisnis listing online. Yang keempat ada brosur dan poster. Yang kelima pameran seni dan bazar. Karena di Universitas Negeri Padang sering mengadakan bazar sehingga membuka lapangan yang besar untuk kami mempromosikan produk kami. Selanjutnya yaitu kerjasama dengan toko lain. Jika ada toko dekorasi interior atau toko hadiah di sekitar kampus, kami akan melakukan kerjasama dengan mereka. Yang ketujuh ada media sosial paid advertising. Yang kedelapan ada blog dan konten online. Yang kesembilan ada kerjasama dengan mahasiswa atau teman-teman lainnya. Yang kesepuluh ada email marketing. Dengan mendaftarkan email pelanggan yang berpotensial untuk mengirimkan informasi produk baru, penawaran khusus, dan berita tentang bisnis kami. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang rencana produksi. Yang pertama yaitu bahan baku. Untuk membuat sebuah cermin estetik, kita harus mempunyai bahan baku sebagai berikut. Yang pertama yaitu kardus bekas berukuran 30 x 30 cm sesuai dengan gambar yang saya contohkan di atas. Yang kedua ada stik es krim 50 pieces. Yang ketiga ada tusuk sate bekas 10 buah. Yang keempat ada cat warna gold.
Yang kelima ada kertas krep. Yang keenam ada pernak-pernik mutiara seperlunya saja, sesuai dengan gambar di atas. Yang ketujuh yaitu cermin oval sebesar 20 cm. Yang kedua ada alat, pisau cutter, ada gunting, ada lem, pena atau pensil, dan lem tembak. Selanjutnya yaitu proses produksi atau langkah-langkah. Adapun cara membuat cermin estetik adalah yang pertama, bentuklah kardus yang berukuran 30 x 30 cm tadi, membentuk sebuah lingkaran menggunakan gunting atau pisau. Kardus bulat itu digunakan untuk alas utama dari pembuatan cermin estetik, serta cetak ukuran cermin menggunakan pensil atau pena. Sisakan 1/4 di pinggir cermin sedikit. Yang kedua, letakkan stik es krim di bagian kardus tadi dan bikin jarak antara pemasangannya setidaknya 2 cm penjarak. Yang ketiga, satukan di antara ujung-ujung stik es krim, membentuk kerucut dan gabungkan ke stik es krim yang pertama tadi dengan lem, maka akan terbentuk seperti bunga, seperti contoh gambar yang sudah saya masukkan pada berikut. Setelah terbentuk seperti bunga, patahkan tusuk menjadi 2 bagian dan lekatkan kembali dengan menggunakan lem ke kardus di atas yang sudah diberi jarak oleh stik es krim tadi. Isi dengan satu tangan, tunggu hingga lemnya kering. Nomor 9, setelah dia kering, langkah selanjutnya adalah mewarnai semuanya dengan warna gold dan tunggu hingga kering. Setelah kering, letakkan cermin oval tadi di tengah-tengah yang sudah dicetak menggunakan pensil atau pena. Kemudian buatlah daun dari kertas krep. Potonglah kertas krep menjadi beberapa bagian berukuran sekitar 20 x 10 cm dan bentuklah dengan cara melipat seperti horizontal. Melipatnya di Selanjutnya, saya akan membahas tentang rencana manajemen. Yang pertama yaitu bentuk usaha. Bentuk usaha kami yaitu perusahaan perseroan. Yang kedua yaitu struktur organisasi usaha. Pembimbing usaha kami adalah Dr. Armiati SPD MPD. Yang kedua ada koordinator usaha yaitu Ardinda Nurfadila. Yang ketiga ada manajer keuangan yaitu Anissa Zahara. Yang keempat ada divisi produksi yaitu saya sendiri Alni Venita. Kemudian ada divisi pemasaran yaitu Agit Rahma. Yang terakhir yaitu divisi operasional yaitu Abdul Rahman. Logo usaha kami adalah sebagai berikut. Logo kami terinspirasi dari keindahan cermin estetik yang kami buat. Logo ini simpel namun indah dan tidak berlebihan. Selanjutnya yaitu rencana keuangan. Yang pertama sumber pendanaan usaha. Sumber dana usaha dari kelompok kami yaitu sumber dana untuk iuran pribadi seluruh kelompok anggota kelompok. Yang kedua ada rencana anggaran biaya atau RAP. Yang pertama peralatan dan investasi. Ada refill lem tembak 2 buah dengan harga Rp3.000, totalnya jadi Rp6.000. Kedua ada pisau cutter 1 buah Rp3.000. Yang ketiga ada gunting 2 buah menjadi Rp10.000. Pensil 1 buah Rp3.000, jadi totalnya yaitu Rp22.000. Yang kedua ada biaya variabel. Yang pertama cat warna 1 buah Rp20.000. Yang kedua ada kertas krep 2 buah yaitu Rp4.000. Kemudian pernik 1 bungkus yaitu Rp10.000. Yang terakhir yaitu ada cermin oval 1 buah Rp15.000. Jadi total semuanya adalah Rp49.000. Yang terakhir ada biaya lainnya yaitu ongkos transportasi 2 orang yaitu Rp20.000 atau ada biaya tambahan lainnya. Yang ketiga ada harga satuan produk. Untuk harga satuan produk kami menetapkan Rp45.000. Hal ini dikarenakan bahan yang habis dipakai untuk satu produknya hanya cermin dan kertas krep. Cat warna masih bisa digunakan untuk membuat 3 produk lagi dan pernak-pernik masih tersisa untuk 1 produk lagi. Dan alat lainnya masih bisa digunakan untuk setiap pembuatan produk. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk 1 produk sekitar Rp29.000. Hanya untuk perhitungan bahan, tidak termasuk alat dan ongkos. Jadi kami mendapatkan keuntungan sebesar
Rp16.000. Baiklah, sekian dari presentasi saya dalam presentasi bisnis plan kali ini. Kalau ada salah dan kekhilafan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.